ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكمله قبر واسع في عمق 4 أذرع. Sesempurnanya kuburan atau tabukan adalah kuburan yang luas pada kedalaman 4 hasta tambah nisfin 4 hasta setengah 4 hasta setengah berarti sekitar 2 meteran ya kah? Kalau sahasta itu apa? Sahasta itu 45 cm kurang lebih lah kali 4 yang kita ganapakan 50 sahasta ini 50 kali 4 200 cm berarti 2 meter kedalaman 2 meter itu sesempurna tabukan untuk menguburkan jenazah. Bidira'il yadi dengan hastaan tangan. Wa yajibu idja'uhu lil qiblati wajib membaringkannya mayit ke kiblat. Ke kiblat kada boleh batalantang. Andai di dalam petinya itu kada kawa dibaringkan, maka carilah penyangga supaya kau dibaringkan. Nah, apakah gumpalan-gumpalan tanah kayak masalah kasus dahulu nih yang rame-ramenya COVID-19. Salah seorang ulama meninggal di Bangil. Sekalinya muridnya hendak melihat posisi gurunya dalam peti, pas dibuka sekalinya betelantang hendak masarik benar muridnya. Kenapa jadi betelantangnya? Ujar pengurusnya licin ya. Kata kawah rasanya diakalani lah karena wajib membaringkannya itu hukumnya wajib. Bahkan bila kita mengubur mayit kada menghadap kiblat wajib dibongkar kuburan itu. Ke belakang kiblat umpama mematak terbalik atau tetilantang ke atas. Kalau tetilantang dah wajib dibongkar wajib. Wa yundabu al-ifda'u disunnatkan ifda' bi khaddil aiman menempelkan pipinya yang kanan. Kemana menempelkan? Ke tanah tentunya. Jadi disingkap yang pocongannya itu dipacol, kemudian dibuka muhanya ini, pipinya ini ditempelkan ke tanah, dirabahakan ke tanah. Nah, terasa itu karena seberataan gitu. Ba'da tanhiyatil kafni sesudah menyingsingkan kafan daripada pipinya. Kemana menempelkan tadi? Ila nahwi turabin kepada seumpama tanah. Mubalaghatan fil istiqanati karena bersengatan atau menambah pada kerendahan wadzulli dan kehinaannya diri manusia. Supaya sadar dah kita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah Allah ciptakan kita dan akan ke dalam tanah Allah akan kembalikan kita. Supaya di dunia ini ya sesedangnya lah. Jangan ia benar hidup selawasan, ia benar kadingat mati lagi. Wa rafa'u ra'sihi dan sunat meninggikan kepalanya binahwi labinatin dengan seumpama bata. Kalau ada bata, kalau tidak bisa bata ya boleh lagi dengan gundukan tanah atau tanah, tanah liat ada bebantalannya juga toh.
Wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin dimakruhkan kotak atau peti kecuali karena seumpama basah atau lumpur, fayajibu maka wajib memakai peti, ya kan? Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turabi alaihi. Haram mengubur mayit tanpa sesuatu yang mencegah akan kejatuhan tanah atasnya. Makanya kan ngubur itu pas diandak jenazahnya ke dalam liang lahat, lalu ada papan-papan disusun-susun. Kadang-kadang rumput, ya kan daun-daun pisang dibuat. Apa tujuannya? Supaya limbuhan tanah kada langsung menimpa awak jenazah. Itu haram lah. Jenazah diandak di liang lahat langsung limbuhi tanah, haram. Ya kan, andaki dulu papan-papannya. Terhormat, manusia itu terhormat. Wa yahrumu dafnu itsnaini min jinsaini biqabrin. Haram mengubur dua orang dari dua jenis berbeda. Maksudnya si ikung lakian, si ikung binian, ya kan? Biqabrin pada satu kuburan atau satu lobang, haram lah. Kenapa pacarannya dalam situ? In lam yakun bainahuma mahramiyatun, jika tidak ada antara dua mayat tadi tidak ada hubungan mahram atau tidak ada hubungan zaujiyah suami istri. Berarti kalau suami istri boleh aja dalam satu lobang. Kalau misalkan bade dingsanakan si ikung kakaknya, si ikung adingnya, si ikung lakian, si ikung binian, ya kada apa-apa. Wa ma'a ahadihima kuriha, disertai salah satu keduanya dimakruhkan hukumnya, yakni suami istri walaupun boleh dalam satu lubang tapi makruh. Kajam'i muttahidi jinsin fihi, sebagaimana mengumpulkan muttahidai jinsin yang sama jenis padanya lubang pada satu kuburan, bila hajatin tanpa hajat. Wa yahrumu aidan idqalu mayyitin ala akhara, haram pula memasukkan mayit atas mayit yang lain. Maksudnya kuburan itu sudah ada penghuninya, lalu ditabuk, dibuat dipulang mayit hanyar. Haram. Kapan haramnya? Sebelum qabla bila ijami'ihi, sebelum hancur keseluruhannya, ya kan? Namun belum hancur lagi pemilik asal penghuni lubang itu, namun belum hancur jangan dimasukkan mayit lain. Ada boleh. Namun sudah hancur ada apa-apa. Ya di situ yang menjadi agama tuh melarang kita membuat bangunan di atas kuburan. Modelnya kayak dipermanin, dicor. Itu kenapa jadi apa? Jadi dilarang. Kuburan umum maksudnya lah, pemukiman umum yang milik bersama yang kita kada nukar. Misalkan orang buakop nih, jadi orang yang buakop ini gasan muslimin muslimat, siapa yang hendak berpatak silahkan. Maka bila mana kita ada keluarga kita berpatak di situ, jangan diapa-apai, jangan dicor, jangan diulah permanen. Kenapa? Satu saat dunia ini karena ngalih mencari kuburan. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan membongkar kuburan yang sudah lawas. Apabila kita cor, bila kita permanenkan, mengalihi orang yang dudi kena. Ya kan? Ngalih orang dudi hendak mencari lubang salang membongkar pulang semen-semennya, ya kan? Nah itu yang jadi haram. Amunnya tanah sorong hukumnya bisa makruh. Kalau tanah umum hukumnya haram.
sebelum hancur keseluruhannya. Wa yurja'u fihi, dirujuk, dikembalikan atau kita dijadikan rujukan fihi padanya apa? Padanya masalah hancur dan tidak li ahlil khibrah, kepada ahli pengujian tanah, ahli ilmu tanah. Jadi kita bertakun, kira-kira mayat ini hancurkah kadakah? Maka kita kadakawa asal tabuk. Kita mesti bertakun dulu lawan ahlinya. Biasanya itu bubuhan yang artefak-artefaknya itu yang mengerti mana ya kah? Yang ini usianya sekian tahun sudah terpendam dalam tanah, atau bubuhan biologinya tahu juga tuh. Manusia tuh sekian tahun kira-kira sudah hancur. Nah, bila mana sudah melewati berapa tahun itu diyakini hancur, silahkan itu tabuk lagi kuburan yang sudah ada penghuninya. Bila terdapati tulangnya sisihkan, kumpulakan. Jangan ditindihi lawan mayit baru. Begitulah caranya. Nah tadi bil ardi lah, bagi ahli pengujian tanah. Walau wajada ba'da azmihi qabla tamamil hapri wajaba raddu turabihi, andai dia mendapati sebagian tulang mayit bahari nih sebelum sempurna penggalian, artinya hanyar menabuk inggan kita setabah, sudah terdapati tulang, wajib raddu turabihi, maka wajib mengembalikan tanahnya, artinya kada jadi di situ. Au ba'dahu, atau sesudah sempurna penggalian, artinya tuntung sudah tabukannya hanyar terdapati tulang belulang. Fala, maka tidak wajib kenapa? Tidak wajib mengembalikan tanah. Wa yajuzu dafnu ma'ahu, dan boleh berkubur bersama itu tulang belulang. Jadi dikubur mayit yang baru dengan tulang belulang mayit yang dahulu. Tetapi ingatakan tulangnya sisihkan ke pinggirakan, jangan dibawa bulik ya. Apa diolah pajangan di rumah ya. Digantung. Kemudian itu deh. Wala yuqrahu dafnu lailan, tidak dimakruhkan mengubur mayit itu malam hari, kada makruh. Khilafan lil Hasanil Basri, bersalahan bagi Imam Al Hasanil Basri, beliau memakruhkan. Wan naharu afdalu lidafni minhu, adapun siang itu lebih utama untuk mengubur minhu ketimbang malam. Titik. Wa yurfa'ul qabru qadara shibrin, dan ditinggikan kuburan itu seukuran sejengkal. Sejengkal itu sekilan lah, artinya jangan rata lalu lah. Kuburan itu lawan tanah semula betinggi. Kemudian tingginya itu amana afdal, tinggi datar, tinggi menggunduk. Nah itu ada pulang caranya lah. Wa tastihuhu aula min tasnimihi, mendatarkannya lebih utama daripada menggundukkannya. Artinya tinggi datar mengotak gitu nih, itu lebih afdal daripada tinggi menggunduk. Mau kada mau itu kita menanak datar gitu, kita ulah tebengnya ya kan, kita ulah getahnya atau papan sekeliling hanya kalau kita barata. Nah itu gawian sunnah aja tak. Wa yundabu liman ala syafiril qabri ayyahtiya, disunatkan bagi orang yang atas bibir kubur atau tepi kuburan, ayyahtiya salasah sayatin biyadaihi, bahwa kita mengembalikan tanah. Yang mananya lah
atau melimbuhi tanah ya kah, melimbuhi tanah 3 kali limbuhan biyadaihi dengan kedua tangan qailan sambil membaca ma'ula beserta kali pertama minha khalaqnakum. Itu bubuhan yang tukang limbuhi aja tak. Nah, kalau ikam kena ada melimbuhi siapa korobat ding sanak keluarga orang mendani ingat tak minha khalaqnakum pertama minha khalaqnakum itu kalau hanya menggugurkan tanah atau yang kita di dalam kuburan yang hendak mengikih tanah kah minha khalaqnakum arti dari tanah kami menciptakan akan kamu wa fiha nu'idukum ke dalam tanah kami kembalikan kamu wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan dari tanah lagi akan kami keluarkan kamu untuk kali yang lainnya. Itu bacaannya minha khalaqnakum dari mana teh? Minha khalaqnakum wa ma'atsaniyah beserta yang kedua kali wa fiha nu'idukum wa ma'atsalisah beserta yang ketiga kalinya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asal-asal ada cirinya aja kah? Cari seganggam bacakan boleh juga. Minha khalaqnakum masukkan lagi deh. Lainnya yang pada gumpalan-gumpalan tuh lain pulang tak yang gimana pentol berantak lain pulang itu biasanya bacaan apa surah al-qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr ini kan ada 7 biji itu rajinta jadi sebiji surah al-qadar. Muhimmatun penting. Yusannu wadu'a jaridatin khadra disunnatkan menancapkan pelepah khadra yang masih hijau. Al-Bahari Rasulullah pelepah kurma ya kah? Seandainya ada banyak tanaman lain pada kurma bisa aja Nabi mengambil yang harum-harum. Tapi ngaran padang pasir lah. Pelepah kurma alal qabri di atas kuburan. Kenapa? Lil ittiba karena mengikuti Nabi. Wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha karena bahwasanya diringankan siksaan dari mayit berkat bacaan tasbihnya. Bacaan tasbih itu pelepah kurma ya kah? Di samping menancapkan pelepah kurma juga disunatkan meletakkan bongkahan batu. Wah ini ya batu nisan ya kah? Namun kada batu kayu kah barang aja. Asal ada ciri bahwa itu kuburan. Waqisa dikiaskan biha dengan itu artinya disamakan dengan pelepah kurma ma'tida yang diadatkan yang dibudayakan min tarhi nahwir raihan yaitu daripada menaburkan seumpama yang harum-harum ar-ratbi yang masih segar. Ya kita ngitung kembang melati itu kan harum. Kembang melati yang masih segar. Itu ada 2 itulah, pertama harumnya, kedua yang masih segarnya. Kalau pelepah kurma tadi kan itu bukan kategori bunga kalau tah. Jadi yang kembang melati tadi itu dapat 2. Harumnya itu mengundang malaikat mampir ke kuburan itu harumnya. Segarnya artinya masih hidup, masih segarnya kadalayunya itu membuat atau menyebabkan diringankan siksaan dari penghuni kubur karena bunga itu selagi masih segar belum layu inya bertasbih. Kada mesti kembang melati. Kalau ya kada kawan nukar kembang melati barang aja yang di pinggiran apa oleh ya kah yang masih sigar. Makanya kan rajin orang punya tuntun mengubur itu napa kayak yang dipatah orang ya kah asal ada yang ditajak aja. Ya kada mesti harus kembang melati. Yang penting itu benda itu kada layu.
Wa yahrumu haram akhdhu syai'in minhuma, haram mengambil sesuatu daripada keduanya. Malam yai basa selama belum kering. Artinya munnya kembangnya belum kering jangan disimpuni dulu lah. Kalau kembang di atas kuburan belum kering laginya jangan disimpuni. Karena selama belum kering artinya masih bermanfaat. Kesian mayitnya, maka mayitnya yang harapan yang doa-doaan itu Bang, yang diharapkan mayit amun disimpuni karena kenapa Bang lagi yang diharapkannya. Kecuali kebanyakan. Sebagaimana di dalam kitab Bughya Al-Mustarsyidin boleh, bila mana kebanyakan artinya ada aja gantiannya. Artinya diambil tapi diganti ya kah, diganti. Model yang kayak disekumpul tuh hanya disimpuni bagiannya tuh. Belum kering sudah disimpuni. Yang paling jahat diambil dijual pulang. Blok gabang dah gitu. Sorong yang menukari banyak kita yang mandi di kuburan, diintainya orang sunyi-sunyi disimpuninya dijualnya pulang ya kan. Malah keterlaluan ya Allah itu. Cuma apaan itu tanggung jawabnya? Lima fi akhdil ula min tafwiti hadzil mayit. Kenapa jadi karena diambil tadi? Karena pada mengambil yang pertama itu menghilangkan bagian mayit atau jatah mayit al-ma'thur anhu sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tsaniyah pada masalah kedua atau wewangian tadi min tafwiti haqqil mayyiti menghilangkan hak mayit birtiyahil malaikati dengan keberangkatan atau kepergian malaikat an-nazilina lidzalika, malaikat yang turun karena hal itu. Malaikat turun ke kubur kenapa harum? Malaikatnya itu ketujuh lawan yang harum. Makanya kalau hendak beracaraan maulidan hendak dihadiri malaikat harum-haruman. Tapi malaikat pun kada mau datang apabila di situ banyak patung-patung. Ya kan? Patung-patung atau gambar-gambar yang kada senonoh, malaikat pun kada mau. Nah, jadi kalau kita menyimpuni kembang-kembang tadi hilang yang harum-harumnya, maka malaikat pun bukahan. Arti bukahan itu berjauhan karena malaikat itu ketujuh yang harum. Nah, dari karena itu kenapa Nabi melarang kita sembahyang berjamaah dalam keadaan mulut yang berbau? Jadi Rasulullah innal malaikata tata'adza. Malaikat itu merasa terganggu dengan sebab bau mulut seseorang. Qalahu syaikhan, mengatakan hal itu oleh dua guru kami yakni Ibnu Hajarin wa Ziyadin dan Ibnu Ziyad. Wallahu subhanahu wa ta'ala